Subhanahu wa taala telah janji. Yang penting kita punya ikhtiar usaha, maka wal bagi dan tersisanya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza azamta fatawakkal. Kalau engkau sudah punya tekad, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah urusan. Ya. Ikatkan ikatkan kita ini, hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ikatan itu tidak akan pernah lepas selamanya. Tapi jika engkau mengikatkan sesuatu hati kita kepada makhluk, maka ketahuilah bahwa makhluk itu tidaklah kekal dan ikatan itu akan lepas. Artinya kita ini selalu punya alaqah, kita selalu punya harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berharap kepada makhluk, maka tidak akan ada senangnya orang tersebut. Ya, waliyadzubillah. Tapi intinya daripada hal itu yaitu hanyalah ikhtiar kita. Ya, kita menjalankan daripada ikhtiar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, kemudian kita melanjutkan sedikit di dalam pembahasan kita, yaitu yang berkaitan tentang permasalahan kaki. Artinya apa fungsi daripada kaki yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita ini. Dikatakan adapun kedua kaki itu dianjurkan dan diharuskan kita untuk menjaganya. Fahfadhuma antam sia bihima ila haram. Dikatakan maka jagalah kedua kakimu dari berjalan menuju kepada keharaman. Ini dikatakan semacam itu. Apapun kita melangkah kaki kita untuk ke perkara haram, bukan hanya suatu perlakuan. Majelis haram pun kita sudah tidak diperbolehkan. Ya, kita mau melangkah kaki kita untuk menggibah orang. Kita mau melangkah kaki kita mau bermain judi, atau mau minum minuman keras, atau mau melakukan maksiat, atau mau melihat di dalam satu majelis atau majelis haram, atau majelis judi, majelis ini dan lain sebagainya, atau majelis riba. Walaupun dia tidak riba, tapi dia duduk di satu majelis itu majelis riba, atau majelis namimah, adu domba dan lain sebagainya. Nah itu dikatakan di setiap langkah pun itu mendapatkan daripada dosa. Lain bagi mereka yang melangkah setiap kakinya itu menuju ke tempat kebaikan, maka setiap langkahnya itu akan mendapatkan daripada pahala. Maka dikatakan atau dia berusaha atau berjalan ke tempat atau babus sultan zalim. Dia berjalan menuju kepada sultan yang zalim. Ya. Untuk apa? Ya, penjilat lah, untuk untuk mencari muka atau mencari kepentingan atau mencari popularitas atau apa lain sebagainya. Langkah dia aja semacam itu sudah menjadikan dia ini dosa, termasuk daripada kategori orang-orang yang bermaksiat. Seakan-akan dikatakan dia yang dimaksudkan berjalan menuju kepada sultan zalim, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, ma'aridho bidulmihi. Dia rela dengan kezaliman yang dia perbuat. Nah, ini kita orang yang dekat dengan mereka ini akan mendapatkan daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengetahui bahwa orang-orang yang terselamatkan itu orang-orang yang dijaga sama Allah dari makarnya mereka, dari tipu muslihat mereka. Siapa mereka ini? Ya pemimpin-pemimpin yang zalim. Tetapi di zaman sekarang ini jangan orang itu berharap untuk mencari pemimpin yang adil. Tidak ada. Dan ini sudah nas daripada Rasul. Sudah nas daripada Rasulullah SAW. Ya, Allah akan memberikan, artinya di akhir zaman itu pemimpin yang zalim.
setelah runtuhnya daripada kerajaan. Setelah runtuhnya daripada kerajaan, maka selesai sudah. Maka akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah terus gimana zaman sekarang? Ya zaman sekarang sudah yang paling tepat itu kita memilih yang akhafud dororen. Dalam kaidah fikih itu akhafud dororen. Apa itu akhafud dororen? Yang paling ringan kezalimannya, yang paling mending. Ya, karena kita tidak akan mendapatkan, nanti kelak akan muncul Imam Mahdi, itu akan menjadi pemimpin yang adil, ya, akan menjadi pemimpin yang adil. Dikatakan apa namanya, atau mendatangi maksiatil kabir, atau mendatangi satu tempat maksiat, itu juga tidak diperboleh. Jaga kaki kita. Karena apa dikatakan kabiratun? Karena hal demikian itu, yaitu apa? Untuk apa? Menjadikan dia apa? Dosa besar, ya. Maka dikatakan fa innahu tawadhu wa ikramul lahum ala dzulmihim. Faqad amara Allah taala bi iradi anhum. Karena dikatakan apa? Orang yang berjalan menuju kepada satu pemimpin yang zalim, ya, orang yang berjalan menuju kepada pemimpin yang zalim dengan tawadhu, rendahkan dirinya, dengan penghormatan dan lain sebagainya, dan dia jelas dalam kezalimannya, maka dia termasuk daripada kabiroh. Apa itu kabiroh? Itu termasuk dosa-dosa besar. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berpaling kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya kita ini berpaling. Jangan kita mendatangi daripada pemimpin zalim. Untuk apa? Untuk memperkuat daripada apa? Kalau dulu kan sawat itu kelompoknya atau pasukannya. Kalau sekarang ini untuk apa istilahnya, dari pengikutnya, pencintanya atau pemilihnya. Antum jangan masuk dalam bagian pusaran itu. Antum jangan masuk dalam bagian pusaran itu. Kenapa Pak? Kenapa? Karena itu akan menyesatkan daripada langkah dia. Kenapa? Karena juga menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Ya. Jadi makanya kalimatun hak, uridu biha batil. Kalimatnya hak, kalau kita ngelihat dengar kampanyenya, janji-janjinya hak. Tapi tujuannya adalah kebatilan. Nanti kita akan bikin ini, nanti kita akan ini, nanti kita akan ini. Tapi tujuannya adalah kebatilan. Ya, kalimatun hak, uridu biha batil. Kalimatnya hak, tapi keinginannya adalah batil. Semacam itu. Kemudian dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, berkhabar, ya, khairul umara alladzina ya'tuna ulama. Sebaik-baik umara, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pemerintah adalah mereka yang mendatangi ulama. Kemudian dikatakan wasyarul ulama, dan sejelek-jelek ulama, dikatakan apa? Sejelek-jelek ulama alladzina ya'tuna umara. Sejelek-jelek ulama adalah mereka yang mendatangi umara, pemerintah. Itu sejelek-jelek ulama. Kalau sudah hal demikian, selesai sudah. Tidak perlu kita untuk apa namanya, untuk mengikuti atau menjadikan dia tujuan. Cari yang betul-betul, yang ketika ente duduk, ente dekat, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keluar dari situ, bukan malah mangkel dan lain sebagainya. Karena ulama-ulama yang demikian itu biasanya ceritanya tentang nyalahkan ulama fulan, kemudian melancarkan daripada apa namanya, orang-orang yang pembenci kita. Ketika ada kita berbuat, wah, kerasnya luar biasa tanggapannya. Tapi ketika mereka melakukan satu kesalahan, maka selalu mengatakan
berakhlaklah seperti akhlak Nabi. Kemudian lakukanlah hal demikian itu dengan lembut rahmat. Iya, betul. Tapi uridu bihal batil. Kalimatnya betul. Tapi tujuannya adalah satu kebatilan. Iya itu. Dan itu sudah tidak perlu diajari. Tidak perlu diajari bagi mereka orang-orang Islam. Diajari hal demikian. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, sampai kurang lebih 100 tahun sebelumnya, Indonesia dikenal negara yang kondusif, ramah tamah, toleran, dan lain sebagainya. Tidak perlu diajari. Islam itu tidak perlu diajari hal demikian, karena itu ajarannya harian. Itu tuh ajaran harian daripada umat Islam. Jangan kemudian dibikin satu drama atau sistem sehingga dikatakan teroris Islam, kejahatan Islam, dan lain sebagainya, pengeboman, bunuh diri, dan lain sebagainya Islam. Padahal itu adalah settingan semua yang untuk menjatuhkan Islam. Kita tahu kan, pernah saya cerita dulu kalau salah di dalam Kesultanan Abdul Hamid. Kesultanan Abdul Hamid ini bukan kerajaan Daulah Turki Utsmani, itu bukan baru hendak dihancurkan. Bukan baru hendak diruntuhkan kerajaan tersebut. Itu sudah ratusan tahun ratusan tahun yang hendak untuk dihancurkan. Kenapa? Karena orang-orang Yahud, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak bertuhan itu kepengen menguasai pada satu tempat dan lain sebagainya, tapi dia tidak mampu karena masih ada kerajaan dan kesultanan Turki Utsmani. Sampai fil akhir mereka mereka menyusun strategi. Mereka menyusunnya itu menyusunnya itu dia susun sekarang, nanti yang menjalankan cucunya. Bukan dia merencanakan sekarang, nanti seminggu 2 minggu lagi dia jalankan, tidak. Dia susun ini sematang mungkin, bagaimana nanti untuk bisa menguasai Turki Utsmani. Nah, dia dalam sampai di akhir itu ke Turki dipimpin oleh Kesultanan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid ini, Sultan Abdul Hamid meninggal tahun 1908. Dan dia bukan meninggal, gugur, runtuh, turun tahta 1908. Itu turun tahta Sultan Abdul Hamid. Siapa yang menurunkan? Ya mereka, orang dalamnya sendiri. Siapa mereka ini? Mereka di belakangnya ada orang 4 Yahudi misionaris. Di zaman Sultan Abdul Hamid tidak ada yang mampu untuk menguasai Palestina. Orang Yahudi misionaris yang luar biasa, namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl namanya. Itu datang kepada Sultan Abdul Hamid untuk membeli sebidang tanah untuk pemukiman orang Yahudi. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Satu jengkal pun tidak ada. Apalagi untuk membeli sebidang tanah untuk pemukiman orang-orang Yahudi di negara Palestina. Tidak akan. Satu jengkal pun tidak ada. Engkau akan mendirikan satu negara nanti kelak di Palestina. Sudah, katanya. Kami tidak akan mendirikan negara. Tapi hal itu diketahui sama Sultan Abdul Hamid dan dia punya bocorannya bahwa memang betul akan mendirikan negara Israel. Tidak dikasih, diusir langsung sama Sultan Abdul Hamid. Tidak dikasih. Sampai meninggalnya Theodor Herzl pun tidak berhasil untuk menguasai mendapatkan kedudukan itu. Tapi bukan habis di situ saja. Misinya itu tetap ada yang meneruskan. Hal demikian. Misinya juga ada yang meneruskan. Sampai akhirnya kemudian diturunkan Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid diturunkan dari tahtanya dengan paksa.
istilahnya dikudeta, kemudian diasingkan ke daerah Yunan sana, daerah Yunani. Kemudian berapa tahun akhirnya balik lagi ke Turki. Kemudian di karantina di rumah, tidak boleh keluar selama bertahun-tahun sampai meninggalnya. Yang menyolati Sultan Abdul Hamid siapa? Kalau kita katakan siapa yang menyolati jenazah Sultan Abdul Hamid? Syekhul Islam. Syekhul Islam. Siapa namanya? Musal Kadzim Effendi. Syekhul Islam Musal Kadzim Effendi. Itu Syekhul Islam Turki yang nyolati jenazahnya Sultan Abdul Hamid. Siapa itu? Siapa Syekhul Islam itu? Kalau kita katakan siapa Syekhul Islam? Anggota Freemason. Apa Freemason itu? Penyembah iblis. Bagaimana dia kondisikan satu tempat yang berada dalam satu istana? Kok mau katakan yang sekarang mau apa namanya? Itu dari zaman dulu itu sudah ada. Mereka kondisikan penyembah iblis itu anggotanya, ya, kok bisa masuk dan punya kedudukan dan sampai dikatakan Syekhul Islam. Baru setelah itu dihujat, ketahuan setelah Sultan Abdul Hamid meninggal, terus akhirnya ketahuan. Dan dia tidak mau memberikan fatwa kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari 4 orang ini, orang Yahudi ini. Ya ulah masuk. Dan ini yang paling ditakutkan sama Rasulullah, dikhawatirkan daripada Dajjal. Dajjal jelas, tapi ulama masuk ini. Ketika dia berfatwa, ketika dia mau berbicara, karena dia punya bawahan semua, orangnya akan mengamini semua. Adapun salah ditafsirkan sampai dikemas dengan penafsiran benar. Nah ini yang jadi apa namanya? Kita khawatir untuk di zaman sekarang. Nah terus apa yang harus sudah lakukan apa yang telah kita dapatkan? Sudah lakukan apa yang telah kita dapatkan. Antum mendapatkan daripada ilmu tauhidnya, jalani, terapkan. Antum mendapatkan daripada ilmu fikihnya, jalani, terapkan. Antum mendapatkan daripada ilmu tasawufnya, jalani, terapkan. Udah selesai. Nggak pakai neko-neko mau fanatik dengan sesuatu yang nggak jelas. Kenapa? Karena itu akan mantek, akan kembali kepada orang tersebut. Ya. Ketika ada seseorang mengatakan, mendeklarasikan, dia bilang, ana telah menguasai mereka, aku telah menguasai semuanya. Siapa yang punya hak menguasai? Allah. Kalau orang sudah mendeklarasikan yang haknya Allah, Allah akan turunkan azab, pasti. Dan itu pasti. Allah akan turunkan azab. Tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Oh ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Tunggu azab ya Allah. Allah akan menurunkan azab seperti orang menyabit rumput. Karena semua. Dan itu tidak akan mampu orang itu lari. Nah, semacam itu ya. Dan itu akan kembali sendiri kepada dirinya. Maka kita dianjurkan ya, hati-hati juga, kecuali kalau andai kata ada darurat. Dan ini tidak akan bisa kecuali harus bertemu dengan pemerintah atau harus dengan pemimpin. Harus ya, itu tidak jadi masalah kalau memang itu perkara yang darurat. Tapi kalau cuman dia tujuan tidak ada apa-apa, tujuannya untuk menjilat atau untuk cari muka atau cari kedudukan, ya wis fantasi saat, tunggu saatnya, ya tunggu saatnya. Nah maka yang dikatakan apa? Ada pernah satu kisah itu kalau tidak salah ingat itu kalau tidak salah. Kalau tidak salah ingat tidur. Kalau tidak salah ingat itu ya, kalau tidak salah ingat apa? Habib Alwi bin Thahir kalau tidak salah ingat. Kalau tidak salah ingat itu Habib Alwi bin Thahir. Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Bogor kalau tidak salah ingat.
pernah waktu itu dipanggil sama Presiden Soekarno berapa kali, ya berapa kali nggak pernah hadir. Akhirnya sekali dipanggil karena keadaan harus dia hadir, datang dia. Datang, urusan presiden selesai, kemudian ditanya lagi, perlu apa? Apa yang kau perlukan wahai Habib, katanya, yang saya bisa bantu? Saya cuma perlu satu. Saya cuma perlu satu kok. Oh ya, apa yang bisa saya bantu? Jangan panggil aku lagi ke sini. Saya cuma perlu satu kok. Jangan kau panggil aku lagi ke sini. Ya wis. Akhirnya ya tadi, karena takut. Pusaran itu apa? Ya tadi. Terus akan jazabat, apa jazabat? Menarik. Semacam itu ya, bagi itu tidak duniawinya dan lain sebagainya. Ya. Bahkan juga apa? Lebih baik antum lil ghina, artinya orang yang ya disabab tolabil lahum mal wa sa'il haram. Ya. Kalau orang yang datang apa seperti ke sultan atau ke perkara yang haram dan lain sebagainya, maka dikatakan dia apa namanya, disebutkan ini kan sahabat tulusai din. Wabila al-muradu bidini huna al-adab wal makna al-adab adalah al-adab Allah, adab ma'as rasulih wa adabu ma'af amatin nas. Ketika dia apa namanya bermaksiat itu, dia ini akan kehilangan daripada adab-adabnya. Nah, adab ini ada adab dia kepada Allah, ada adab dia kepada manusia, ada adab dia kepada manusia semua. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada manusia semua. Nah, ini akan rusak. Makanya kalau kita melihat ini, ada mereka orang yang sampai apa namanya dikatakan waliyadzubillah sampah masyarakat. Ya karena apa? Sudah tidak ada lagi. Di manusia yang di matanya sudah hilang akhlaknya, di mata Allah juga, di mata Rasulullah juga. Waliyadzubillah. Tetapi bukan kemudian bagi kita itu cuman sebagai contoh. Kita tidak boleh menghibah atau ngomongi orang kecuali salah satunya alladzi yatadhaharu bifisqi. Orang yang menampakkan kefasikannya. Boleh kita ngomongin. Artinya untuk sebagai pelajaran. Tapi bagi kita bukan untuk menjadikan hujatan atau cacian atau tahkir, meremehkan. Karena kita tidak tahu hamba Allah ini. Kita tidak tahu. Bisa jadi dia akan bertobat sama Allah. Bisa jadi ketika sebelum meninggal dia akan melakukan satu amal yang diridhai Allah sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah. Nah ini insya Allah apa namanya jadikan manfaat buat kita. Ya, wa'alaikum insya Allah. Apa-apa yang kita dapat itu semua insya Allah juga menjadikan suatu pembukaan ini menjadi pembukaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga di yuhawilul hal ila ahsanil hal, dan juga ini tahun adalah tahun baru Islam ya, juga di bulan Muharram min Ashuril Hurum ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon yuhawilul hal ila ahsanil hal, dikatakan yuhawilul hal ila ahsanil hal bihaulika wa qudratika wa quwwatika bi aziz ya ta'ala. Insyaallah dirubah ya, tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin insyaallah. Al-Fatihah binya dikabul wa tamam kulli sulman wa salih syahri dhahiran wa batinan wa anna ta'ala. Amin. Baik bagi Nabi din wa ali masyahil wa inna ila ta'ala jamil amin wa sallallahu alaihi wa istiqamah wa inna min mujibatin dalam fil hal wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah.
rabbil alamin. Alamin. Taqabbalallah.